Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu infografis usaha olahan gelamai. Sebelumnya, perkenalkan saya Habibullah Rizky dengan NIM 211 055 10212. Saya Dianita Riansyah dengan NIM 2110553.006. Saya Dio Pratama dengan NIM 2210551008. Saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2210552028. Saya Dela Puspitasari dengan NIM 2210553036. Saya Muhammad Faizal dengan NIM 2210552008. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada infografis. Yang pertama yaitu adalah infografis bisnis gelamai utama yang akan dibacakan oleh Dianita. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan gelamai utama. Profil usahanya terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Didirikan oleh Ibu Maimun pada tahun 2001 dan merupakan usaha yang telah turun-menurun dari orang tuanya. Selanjutnya itu hasil produksi. Gelamai utama memproduksi gelamai dan beras rendang yang diproduksi secara tradisional menggunakan kayu bakar dan mencampurkan semua bahan-bahan yaitu santan, gula merah, dan tepung beras ketan yang diaduk secara manual oleh karyawannya. Dalam sehari, gelamai utama memproduksi sebanyak 200 bungkus per hari. Selanjutnya yaitu strukturalisasi akan dibacakan oleh Dio. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu struktur organisasi. Gelamai utama memiliki karyawan berjumlah 13 orang, 3 orang laki-laki dengan tugas laki-laki memasak dan mengaduk gelamai, sedangkan perempuan membentuk dan pengemas. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pemasaran gelamai utama saat ini dilakukan melalui sosial media yaitu Instagram. Dan untuk sistem mendistribusiannya dikirim oleh pihak yang punya gelamai itu sendiri. Adapun beberapa tempat yang sudah menjadi pemasok yaitu yang pertama Kota Bukit Tinggi, yang kedua Solo dan Ketinggian, dan masih banyak lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Selanjutnya yaitu profit dan gaji. Usaha gelamai utama menghasilkan profit sekitar 1-2 juta per minggu, tergantung dari banyaknya jumlah permintaan. Seperti pada saat hari libur Lebaran dan maka permintaan akan melonjak atau naik sehingga gelamai utama lebih banyak menghasilkan profit dari hari-hari sebelumnya. Gaji karyawan yang dibayarkan setiap akhir pekan yaitu sekitar 300 sampai 400 ribu per minggu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saatnya kita masuk pada infografis bisnis yang kedua yaitu gelamai Rini yang akan dibacakan oleh Dila. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu profil usaha Gelamai Rini. Gelamai Rini ini terletak di Jalan Jorong Ketinggian, Kenegarian Sari Lama, tepatnya di samping SDN 02 Sari Lama, yang didirikan oleh Ibu Rini sejak tahun 2019. Kemudian yaitu usaha yang diproduksi. Gelamai Rini memproduksi gelamai yang masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan kayu bakar. Adapun total produksinya tidak menentu, karena tergantung dengan jumlah permintaan dari konsumen. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faizal. Baik, selanjutnya struktur organisasi. Gelamai Rini mempekerjakan 4 orang karyawan, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Jam kerjanya yaitu hanya setengah hari, dengan pemberian gaji per hari tergantung dari produktivitas setiap harinya. Selanjutnya pemasaran. Pemasarannya dilakukan yaitu dengan mengantarkan produk ke toko oleh-oleh seperti di Sanjay ke tempat wisata yang ada di Harau.
Selanjutnya permasalahan yang dihadapi. Karena belum dilakukan pemasaran di sosial media, daya beli masyarakat masih rendah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, karena kita sudah membacakan mengenai infografis, selanjutnya kita mengulik lebih dalam mengenai bisnis Gelamai Utama. Jadi menurut Dianita, gimana sih itu struktur organisasi pada Gelamai Utama? Apakah itu terdiri dari anggota keluarga atau ada dari anggota lain seperti itu? Oke, baiklah saya izin menjawab. Seperti yang di profil usaha tadi, bahwasannya usaha Gelamai Utama ini kan itu sudah turun-menurun dari orang tuanya. Jadi kebanyakan yang bekerja di dalam struktur organisasi ini tuh adalah masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ibu Maimun yang mempunyai usaha Gelamai ini. Baik, terima kasih atas jawabannya Dianita. Selanjutnya kita akan mengulik mengenai profit dan gaji. Jadi menurut Saudari Fitri Ramadhani, apakah profit dan gaji ini sudah ditetapkan atau ada penambahan gaji di saat masa-masa lembur? Baiklah, menurut saya sesuai dengan hasil wawancara kita pada minggu lalu, bahwasanya gaji karyawan pada usaha Gelamai Utama ini tergantung dari banyaknya jumlah permintaan pada setiap harinya. Jadi bisa saja kadang-kadang gaji karyawan itu naik sesuai dengan jumlah permintaan yang terjadi pada hari itu. Baik, terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya yaitu mengenai hasil produksi. Apakah menurut Saudara Dio, apakah hasil produksi ini Gelamai Utama berfokus kepada Gelamai dan coba Saudara Dio jelaskan selebih rinci apa saja usaha-usaha lain yang didalami, maksudnya produk-produk lain yang juga dibuat oleh Gelamai Utama. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari yang kita wawancarai pada minggu lalu, dari Gelamai Utama ini tidak memproduksi gelamai saja, sedangkan yaitu Pareh Randang. Dan gelamai tersebut tidak juga ada juga berbagai macam gelamainya, yaitu yang pertama gelamai yang ada yang gelamai yang original, juga ada yang gelamai kayak pandan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang mengenai suasana pada saat pembuatan proses gelamai. Jadi menurut Saudara Dila, apakah pembuatan gelamai ini kondusif tata letaknya atau tidak? Oke, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, untuk tata letak Gelamai Utama ini cukup kondusif dan juga tertata dengan rapi. Jadi, kita bisa melihat prosesnya dengan jelas. Baik, terima kasih atas jawabannya Dila. Selanjutnya, untuk karyawannya sendiri, saya ingin bertanya kepada Muhammad Faizal. Jadi, menurut saudara, apakah untuk menemukan lokasi Gelamai Utama ini susah atau mudah? Soalnya ini kan terletak di tengah-tengah kota, jadi menurut saudara Faizal ini sulit ditemukan atau mudah ditemukan? Baiklah, mungkin saudara Faizal terkendala, mungkin kita langsung saja untuk bantu jawab. Boleh bantu jawab dari saudari Dila? Baik, untuk letaknya sendiri menurut saya kurang strategis karena letaknya itu di dalam masuk ke dalam gang-gang kecil, jadi kurang terlihat juga. Dan juga pelangnya itu
sudah tercopot. Jadi kurang orang-orang yang ingin membeli juga kurang tahu mengenai tempatnya tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Dila Puspitasari. Jadi segitu saja hasil presentasi kami pada malam ini, yaitu mengenai infografis usaha olahan gelamai. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.